Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sejarah mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah, dan kita telah jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua orang yang berbaju putih, dan mereka adalah malaikat untuk mengambil sesuatu dari dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika beliau sudah menjadi Rasul, ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi, bahwa hal itu adalah bagian dari setan yang ada pada setiap diri manusia. Hal-hal yang bersifat jelek yang ada di dalam hati manusia telah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Halimah As-Sa'diyah takut. Beliau takut akan terjadi sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan bahwa Halimah ketika membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, ya, Halimah adalah ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Sa'ad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan ke pasar, dibawa berjalan keluar rumah, jika orang Yahudi melihatnya, maka orang Yahudi mengetahui dan orang Yahudi mengerti bahwa akan datang Nabi pada akhir zaman, akan datang seorang Nabi dari Mekah Al-Mukarramah, akan hijrah ke Madinah, dan sifat-sifatnya mereka ketahui dengan rinci. Namun mereka memusuhi para Nabi. Mereka tidak mau Nabi diutus dan diangkat dari selain golongan mereka, dari selain kelompok Yahudi. Oleh karena itu, mereka jika tahu bahwasannya sang Nabi tadi berasal dari orang Arab, tidak akan mereka biarkan hidup dan mereka akan membunuhnya, karena mereka adalah para pembunuh. Mereka adalah para pembunuh para nabi. Allah berfirman, "Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq." Mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak, dengan tanpa kebenaran. Mereka membunuh dengan kezaliman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa Halimah As-Sa'diyah ke Mekah Al-Mukarramah dan dipulangkan ke rumah keluarganya dan dikembalikan kepada ibunya yang mulia, Aminah bintu Wahab. Kepada ibunya, Aminah mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidatuna Aminah, Sayyidah Aminah terkejut dan juga heran kenapa Sayyidah Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Padahal tadinya Halimah yang meminta dan memohon kepada Aminah agar Rasulullah tetap berada bersama mereka. Karena Halimah ketika bersama Rasulullah merasakan bagaimana berkahnya kehidupan mereka, bagaimana mudahnya kehidupan mereka berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aminah bertanya kepada Halimah, "Apa yang menyebabkan engkau memulangkan Rasulullah dengan cepat, padahal engkau yang meminta dan menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Tentunya belum menjadi Rasul, tapi maksud saya pada saat itu Rasulullah bernama Muhammad. Apa yang menyebabkan engkau memulangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami dengan cepat, padahal engkau yang menahannya ketika kami minta untuk dipulangkan? Maka Halimah kemudian mengatakan, tidak ada apa-apa, dan Halimah berusaha untuk menutupi. Karena Halimah takut jika terjadi sesuatu maka atas tanggung jawabnya. Dia tidak mau terjadi sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, karena kalau terjadi sesuatu maka ia bertanggung jawab atas apa yang terjadi, karena ia adalah pengasuhnya. Dan ia adalah orang yang menyusui Rasulullah SAW dan diamanatkan untuk mengasuh beliau alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Aminah paham ada sesuatu yang terjadi. Aminah merasakan hal tersebut dan berkata, "Wahai Halimah, katakan dengan jelas dan jangan engkau tutup-tutupi apa saja yang terjadi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Muhammad anakku ini adalah orang yang terjaga. Kenapa? Karena aku bermimpi. Aku banyak bermimpi ketika aku mengandungnya, ketika aku
melahirkannya, aku banyak bermimpi. Dan anakku ini adalah orang besar, kata Aminah dengan penuh kepercayaan diri. Kemudian Halimah menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Aminah menenangkan Halimah dan mengatakan, jangan takut karena anakku terjaga, karena aku pernah melihat mimpi-mimpi yang banyak ketika aku mengandung dan melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dipulangkan oleh Halimah, singkat cerita, Aminah ingin membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Bani Najjar, dan Bani Najjar adalah keluarga dari Abdul Muttalib, ya, keluarga paman dari ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah, ingin dibawa ke sana kabilah Bani Najjar yang ada di Yathrib atau di Madinah, dan juga mengunjungi kubur ayahnya. Nah, akhirnya Aminah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yathrib, dan ketika pada saat pulang, ketika berada di sebuah daerah namanya Abwa antara Mekah dengan Madinah, maka Sayyidatuna Aminah sakit kemudian meninggal dunia. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berumur 6 tahun. Jadi beliau meninggal, ditinggalkan oleh ayahnya ketika ayahnya dalam kandungan, ketika Rasulullah dalam kandungan, dan kemudian beliau ditinggal oleh ibunya pada saat umurnya berusia 6 tahun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah menjadi yatim piatu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Mekkah Al-Mukarramah, dan ini firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkanmu dalam keadaan yatim, kemudian Allah yang mengurusmu, Allah yang memberikanmu tempat, Allah yang memberikan kepadamu orang-orang yang mengasihimu untuk mengasuhmu. Firman Allah dalam surat Ad-Duha. Nah, setelah kematian Aminah bintu Wahab ibunya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sangat menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muttalib mengistimewakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Abdul Muttalib ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama, beliau melihat bahwa Rasulullah adalah orang yang akan menjadi orang yang besar, anak yang akan menjadi orang besar. Ya, Abdul Muttalib pernah juga berjalan ke Yaman, dan di Yaman ada seorang raja yang bernama Saif Dhiyazan, dan dia juga mengerti tentang kitab-kitab terdahulu, mengerti dari Nasrani dan dari Yahudi, akan datang seorang Rasul dan sebagainya. Kemudian ketika melihat sifat-sifat Abdul Muttalib, maka Saif Dhiyazan juga merasa bahwasannya akan datang seorang nabi nanti di Makkah Al-Mukarramah. Ya, ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Saif Dhiyazan menganggap bahwasannya Rasulullah adalah kemungkinan besar akan menjadi nabi. Dia menduga hal tersebut. Dan kemudian ia mengatakan kepada Abdul Muttalib tentang hal tersebut dan menjelaskannya kepada kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Abdul Muttalib, tahun depan engkau lihat apakah anak ini seperti yang aku katakan atau tidak. Ada sifat-sifat yang disebutkan oleh Saif Dhiyazan. Jika engkau kemari, maka engkau kabarkan tentang anakmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi padanya, bagaimana kehidupannya, ya. Karena Saif menduga bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan seorang nabi. Namun ia meninggal dunia sebelum datang tahun depan. Ia meninggal sebelum itu. Oleh karena itu Abdul Muttalib juga telah diwasiatkan oleh Saif Dhiyazan untuk menjaga Rasulullah dari kaum Yahudi agar dijaga supaya tidak dibunuh oleh mereka. Maka Abdul Muttalib pun menjaga Nabi Muhammad SAW dengan baik. Dan kemudian pada umur Nabi Muhammad 8 tahun, meninggallah kakeknya yang tercinta
Abdul Muttalib. Meninggal kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syaibatul Hamd atau Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Abu Talib. Pada saat meninggal Abdul Muttalib umur Nabi 8 tahun, kemudian diasuh oleh seorang paman yang sangat mencintainya, yang sangat mengasihinya, yaitu Abu Talib. Abu Talib juga mengistimewakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Talib adalah seorang yang miskin. Beliau bukan orang kaya dan anaknya banyak. Oleh karena itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membantu pamannya untuk bekerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk membantu pamannya. Dan Abu Talib sangat menghormati dan sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Alaihi Salatu Wassalam. Kemudian Abu Talib pun pergi bersama Rasulullah, karena kita ketahui mata pencaharian orang kafir Quraisy adalah berdagang. Mereka selalu memiliki perdagangan, jalur perdagangan mereka adalah dari Mekah ke Syam, kemudian ke Yaman. Nah, itu selalu terjadi pada setiap tahun. Maka pada suatu hari Abu Talib ingin pergi ke Asyam, dan di sana dia mengajak keponakannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjalan, untuk berpergian, untuk berdagang. Dan akhirnya Rasulullah ikut bersama beliau. Kemudian di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhaira atau Bahira. Di sana ketika melihat sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih muda pada saat itu, Bahira pun sama seperti Saif Yazan menduga, menganggap bahwasannya anak muda tersebut akan menjadi nabi. Karena ia melihat tanda-tanda. Karena ia melihat tanda-tanda yang muncul pada diri anak muda tersebut. Maka di sini Bahira mengundang kafilah atau kelompok atau orang-orang yang sedang berdagang tersebut, sedang berniaga tersebut, diundang untuk makan di rumahnya. Dan dia tujuan mengundangnya adalah untuk melihat dan memastikan dan bertanya tentang berbagai sifat yang ada pada diri seorang nabi yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab yang umat-umat yang terdahulu, yaitu dalam kitab Injil dan juga dalam kitab Taurat. Kemudian datanglah kafilah tersebut ke rumah Buhaira. Kemudian ketika mereka makan, ketika mereka duduk untuk makan, Buhaira bertanya, pendeta tersebut bertanya, di mana anak muda yang aku lihat kemarin bersama kalian? Mereka mengatakan, kami tinggalkan ia untuk menjaga barang-barang kami. Maka di sini Buhaira mengatakan, jangan tinggalkan satu orang pun, datangkanlah anak muda tersebut kepadaku dan biarkan ia makan dari makanan yang aku sediakan untuk kalian semua. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengajak Rasulullah datang dan Rasulullah pun makan bersama mereka. Setelah selesai dan ketika perkumpulan tersebut sudah mulai sepi, Buhaira memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bersumpah dan bertanya, Wallati wal Uzza, demi Lat dan demi Uzza. Kenapa Buhaira bersumpah dengan hal tersebut padahal ia seorang Kristen? Dan Lat dan Uzza adalah tuhannya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Karena dia mendengar orang kafir Quraisy ketika bersumpah dengan menggunakan nama tersebut. Maka ia mengatakan, Wallati wal Uzza. Aku bersumpah dengan nama Lat dan Uzza. Jujurlah engkau, wahai Muhammad, atas apa yang aku tanya. Jawab semua pertanyaanku. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, aku tidak mau engkau bersumpah dengan hal tersebut. Kemudian ia bersumpah dengan Allah. Dengan nama Allah, supaya engkau jujur dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang aku berikan kepadamu. Kemudian akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya berbagai pertanyaan yang mendetail tentang kehidupannya, bagaimana ia
bangun, bagaimana ia tidur, bagaimana ia jalan, bagaimana apa yang ia lakukan, dan sebagainya, sampai kemudian setelah selesai, Buhairah melihat tanda kenabian Rasulullah di belakang pundaknya. Di sana ada tanda kenabian yang berupa daging yang tampak di belakang, dan itu adalah tanda kenabian yang disebutkan di dalam Injil dan juga di dalam Taurat. Kemudian setelah itu datang Abu Thalib, paman Nabi SAW, dan ia bertanya, siapa engkau? Engkau hubungannya apa dengan anak ini? Ia menjawab, Abu Thalib menjawab, ini adalah anakku. Kata pendeta tersebut, tidak. Anak ini harus yatim. Karena tanda-tandanya adalah ia seorang yatim. Maka Abu Thalib mengatakan, iya betul dia yatim, aku adalah pamannya. Nah kemudian setelah meyakini bahwasannya yang dia lihat adalah Nabi, atau calon Nabi, maka di sini Buhairah memberikan pesan kepada Abu Thalib untuk menjaganya daripada gangguan orang-orang kafir dan juga dari gangguan orang-orang Yahudi. Karena kalau ketahuan maka mereka akan membunuhnya. Maka di sini Abu Thalib pun segera pulang, bergegas ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Abu Talib sampai beliau dewasa. Kemudian di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi adalah peperangan yang terjadi pada bulan haram dan disebut dengan Harbul Fijar. Ya, peperangan yang tidak boleh terjadi pada bulan haram, dan bulan haram dilarang untuk perang. Kemudian terjadi. Nah, Rasulullah SAW pernah ikut, dan ikutnya Rasulullah dalam perang tersebut hanya untuk mengambilkan panah-panah kepada paman-paman yang ikut berperang. Nah, kemudian setelah itu terjadi juga Hilful Fudul. Hilful Fudul artinya adalah perjanjian Fudul. Apa artinya perjanjian Fudul? Atau bagaimana kisahnya sebelum kita artikan apa artinya? Kita kisahkan terlebih dahulu. Ada seorang yang berasal dari Zabid, dari Yaman, datang dan juga berdagang ke Mekah Al-Mukarramah. Dia membawa barang dagangannya kepada seorang pemuka dan tokoh Quraisy yang bernama Al-As ibn Wa'il. Al-As adalah ayahnya sahabat Rasulullah Amr ibn Al-As. Dan dia adalah tokoh Quraisy Mekah Al-Mukarramah yang dihormati. Ketika sang orang Yaman tadi berdagang, Al-As mengambil barangnya dan tidak membayar langsung. Dia mengambil dengan cara hutang. Ketika ditagih, ia tidak mau membayar. Si tokoh Quraisy tadi, Al-As, tidak mau bayar. Si orang Yaman tadi berusaha untuk mengambil haknya, namun tidak diberikan. Akhirnya setelah dia sudah putus asa dari Al-As, Al-As mengatakan kepadanya, lakukan apa yang kau lakukan, aku tidak akan memberikan uangmu. Kemudian si orang Yaman tadi datang ke Darun Nadwah, tempat berkumpulnya para pemuka Quraisy, dan dia mengatakan, wahai Quraisy, sesungguhnya yang terjadi adalah antara aku dengan Al-As bin Wa'il seperti ini. Dia menzalimi aku, dia mengambil barang daganganku dan tidak mau membayar. Kalau kalian diam, tidak membantuku, maka akan aku sebarkan aib ini ke seluruh bangsa Arab, dan aku jelaskan bahwa Quraisy adalah orang-orang yang zalim. Nah, kemudian sebagian orang tidak membantunya. Karena apa? Karena dia berasal dari luar Mekah, orang Yaman. Sedangkan Wa'il Al-As adalah seorang tokoh Quraisy. Mereka tidak mau membicarakan masalah-masalah sepele menurut mereka kepada Al-As. Karena Al-As adalah seorang tokoh yang terkemuka. Karena Al-As adalah tokoh yang terpandang. Sedangkan si orang Yaman tadi orang biasa, orang miskin, orang biasa. Sehingga mereka tidak terlalu memperhatikannya. Maka di sini datang seseorang atau orang-orang Mekah yang mendengar hal tersebut, tokoh-tokoh Mekah yang mendengar hal tersebut, sebagian orang tokoh Mekah, dan diriwayatkan bahwa mereka semua bernama Fadl. Ada 3 orang, Fadl, dan Fadl. Semuanya bernama Fadl dari orang-orang yang berbeda. Mereka bersumpah dan berjanji akan membantu orang Yaman tersebut mengembalikan hak-haknya dan akan mengambilnya dari Al-As, baik dengan cara lembut atau dengan cara kekerasan.
untuk membantu orang yang dizalimi. Dan mereka kemudian mereka kemudian menemui Abdullah ibnu Jad'an At-Taimi dari kabilah Taim, kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, didatangi Abdullah bin Jad'an untuk membuat sebuah perserikatan atau persekutuan atau kelompok yang bernama Hilfil Fudul. Al-Hilf artinya adalah kelompok. Kelompok tersebut mereka berjanji, mereka bersumpah akan menolong orang-orang yang dizalimi. Dari manapun mereka berasal, siapapun yang menzalimi, orang besar, orang kecil, tokoh Quraisy, bukan tokoh Quraisy, akan mereka lawan dan mereka akan bantu orang yang dizalimi. Kemudian mereka mengajak orang-orang Quraisy untuk bergabung dalam gerakan mereka, dan di antara yang bergabung adalah Banu Hashim, dan termasuk dari yang bergabung adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantu orang-orang yang dizalimi. Bergabung juga kabilahnya At-Taim, kabilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kabilah Banu Zuhrah, kabilahnya ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kabilah-kabilah lainnya. Mereka datang menghunus pedang mereka ke rumah Al-As bin Wa'il yang telah menzalimi orang Yaman tadi, kemudian meminta haknya, dan setelah itu Al-As setelah melihat bahwa pedang terhunus di depan rumahnya, dia mengembalikan hak orang Yaman tadi. Kemudian Hilful Fudul tadi berlanjut, mereka bersumpah siapapun yang masuk Mekah tidak akan dizalimi. Kalau dizalimi mereka siap mati untuk membela orang yang dizalimi tersebut. Ini tentunya adalah kumpulan orang kafir, gerakan orang kafir, bukan gerakan orang Islam. Namun karena tujuannya adalah tujuan yang baik dan tujuan yang mulia, persatuan mereka tujuannya mulia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendukungnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau aku diundang, disuruh, diajak untuk bersatu melawan kemungkaran, melawan kezaliman bersama orang kafir, akan aku ikuti. Ini tentunya menunjukkan kebodohan, kedangkalan, pemikiran orang-orang zaman sekarang, ya, orang-orang yang mengaku dirinya Muslim, mengaku dirinya mengikuti sunnah Nabi, ya, mengaku dirinya adalah kelompok yang benar, kemudian mereka ketika diajak bersatu untuk melawan kemungkaran, untuk melawan kebatilan, mereka tidak mau bersatu. Bahkan sebagian ada yang mengatakan ketika berkumpul ketika umat Islam berkumpul melakukan kesatuan dan persatuan untuk melawan orang-orang yang zalim, untuk melawan orang yang menista agama misalkan, untuk melawan orang-orang yang melakukan penghinaan kepada agama Islam, kemudian mereka masih bingung, kemudian mereka masih melihat itu dari kelompok mana, itu dari partai apa, itu dari manhaj yang mana. Rasulullah bersatu dengan orang kafir, bukan dengan orang Islam. Kenapa kita masih berpikir kalau diajak bersatu dengan orang Islam? Yang jadi masalah bukan bersatu dengan orang Islamnya. Untuk apa bersatunya? Itu yang jadi masalah. Itu yang harus dipikirkan, bukan dengan siapa kita bersatu. Sangat menyedihkan ketika kita dengar ada orang yang mengatakan ketika umat Islam bersatu, dia mengatakan itu adalah perkumpulan misalkan kebun binatang. Ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik didengar. Dan hal yang salah. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang mengatakannya, dan kita tidak sedang bicarakan seseorang. Tapi kita ingin menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kesalahan besar dan kesalahan yang sangat fatal. Ketika diajak untuk bersatu oleh siapapun, baik orang kafir atau orang Islam, orang kafir mengajak kita untuk melawan kemungkaran, untuk mengajak kita untuk melakukan gerakan keadilan, mengajak kita untuk melawan misalkan pornografi, melawan kejahatan dan sebagainya, maka kita di sini sebagai seorang muslim tidak ada masalah kita bergabung dengan mereka dan bersatu dengan mereka, selama kita ketika bersatu tersebut, ketika kita membantu mereka melawan kesalahan tersebut, kita berada di dalam koridor-koridor syar'i, tidak ada masalah. Justru itu dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengatakan kalau
Hilful fudul terjadi pada saat Islam, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dalam keadaan kuat, maka Rasulullah akan membantu orang kafir untuk melawan kemungkaran dan melawan kezaliman. Nah, ini adalah cara seorang muslim berpikir. Ketika dia diajak untuk melawan kemungkaran, melawan kebatilan, dia diajak oleh orang yang tidak sesuai dengan kelompoknya atau bukan termasuk kelompoknya, tidak ada masalah. Bahkan kalaupun dia orang kafir, jika ada orang kafir mengajak kita untuk menghancurkan perzinaan, menghancurkan minum-minuman keras, kemudian untuk menghancurkan ketidakadilan, menghancurkan kezaliman, maka kita boleh bersatu dengan orang kafir, tidak ada masalah. Kita boleh bersatu dengan orang kafir, kita boleh bersatu dengan orang yang tidak seakidah, apalagi dengan orang yang berbeda pemahaman sedikit di dalam masih sama-sama muslim, kemudian ada perbedaan pendapat, ada perbedaan dalam pemahaman, misalkan dalam masalah agama, tidak ada masalah kita bersatu dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Mudah-mudahan ini dijelaskan, ini bisa jelas, bisa dipahami dengan jelas, dan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran daripada hilful fudul yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalankan. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.